Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Naga banjir berbisa berteriak dan tubuhnya berkembang dengan cahaya merah saat dia berpikir untuk segera menyerang Han Li. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan, wajah iblis itu langsung meringis dan dia jatuh berlutut dengan keras. Dia tak berdaya menatap pembengkakan di tubuhnya. "Kamu cari mati!" Feng Xi berteriak dengan marah. Kilatan cahaya putih berkelip dari wajahnya, tubuhnya kemudian menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, dia muncul di belakang Han Li, dan dengan keras menggesek ke bawah dengan cakar hitam. Gerakannya sangat cepat. Meskipun Han Li sudah mempersiapkan diri, dia masih tidak bisa mengikuti gerakannya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melemparkan tubuhnya ke samping. Dentang, Han Li didorong oleh kekuatan besar dan terlempar sejauh 30 meter. Han Li kemudian berdiri kembali dengan terlatih. Serangan tunggal cakar binatang iblis kelas 9 tidak dapat langsung membunuh Han Li. Kultivator iblis tidak bisa menahan diri, kilatan berkedip di matanya saat dia menatap di mana dia memukul Han Li. Air mata di pakaiannya mengungkapkan sisik putih perak. Sebagian besar dari mereka hancur karena serangan itu, memperlihatkan kain hitam legam yang berkelap-kelip di bawahnya. Armor batin. Feng Xi sangat terkejut, tetapi dia segera mengejek dan berubah menjadi angin sekali lagi, menghilang tanpa jejak. Armor bagian dalam jelas merupakan harta yang sangat bagus untuk dapat menahan salah satu serangannya. Namun, armor itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Han Li juga mengakui kelangsungan hidupnya sebelumnya hanya karena keberuntungan. Dia yakin serangan itu seharusnya bisa membunuhnya. Plat skala kerajaan Menhuzi benar-benar harta yang luar biasa untuk dapat menangkal serangan dari binatang iblis kelas 9. Dengan waktu berharga yang dibeli oleh baju besi itu, Han Li dengan kuat mendapatkan kembali pijakannya. Petir emas melonjak ke seluruh tubuhnya, disertai dengan cahaya biru yang menyilaukan yang berbentuk perisai pedang esensi biru besar. Dia juga mengangkat tangannya dan memanggil 24 pedang biru dari dalam tubuhnya, langsung membentuk penghalang di sekelilingnya. Sama seperti Han Li selesai melakukan ini, perawakan tinggi Feng Xi muncul di depan Han Li lagi. Dengan tatapan sinis, dia membuka mulutnya dan mengungkapkan cahaya putih yang menyilaukan. Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia dalam hati mengutuk ketidakberdayaan. Dia pada dasarnya tidak mampu bertahan jika iblis tua itu akan menggunakan inti iblisnya dalam serangan langsung. Saat Han Li merasakan jantungnya membeku, Feng Xi tiba-tiba menutup mulutnya dan tubuhnya bergoyang. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia kehilangan pijakan. Han Li segera terbangun dari keterkejutannya, menyadari bahwa pembudidaya iblis mulai gemetar. Apalagi perutnya mulai terlihat menonjol. Meskipun iblis tua ini memiliki kultivasi yang jauh lebih dalam daripada dua lainnya, efek dari cairan hijau akhirnya bertahan. Han Li sangat gembira dan menunjuk ke arahnya tanpa ragu sedikit pun. 24 pedang penghangat awan bambu melonjak ke arah Feng Xi dan mulai menyerangnya dengan liar dari setiap sudut. Setelah hanya beberapa saat, senyum Han Li menjadi kaku. Meskipun binatang pemecah angin dengan menyakitkan berlutut dan tangannya mencengkeram perutnya dengan erat, dia berhasil menyelimuti tubuhnya dalam lapisan cahaya putih samar. Pedang terbang itu sendiri tidak mampu menembus penghalang cahaya sedikit pun. Selain itu, pembudidaya iblis masih bisa memaksa kepalanya untuk menatap tajam ke arah Han Li. Meskipun dia tidak bisa berbicara, matanya penuh dengan kebencian. Dengan sekali pandang, Han Li merasa hatinya jatuh. Merenungkan sejenak, Han Li menyimpulkan harus ada semacam harta yang melindungi Feng Xi. Jika tidak, dia pasti akan bisa membunuh Han Li bahkan dengan sedikit kendali atas kekuatan sihirnya, mengingat kebenciannya yang besar terhadap Han Li. Hati Han Li menjadi tenang memikirkannya dan dia dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya.
Pedang terbang bergabung bersama, membentuk dua bola cahaya biru yang menyilaukan. Kedua bola cahaya memudar untuk mengungkapkan dua pedang biru yang panjangnya sekitar 10 meter, mereka bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dengan ekspresi aneh berkedip di matanya, Han Li diam-diam membuka mulutnya dan menyemburkan awan biru ki ke setiap pedang, menyebabkan mereka berkembang dengan kemegahan. Dengan serangkaian dengungan ringan, mereka kemudian menebas ke arah Feng Xi. Pedang besar itu dengan keras menghantam cahaya putih dengan keras. Cahaya biru dan putih terjalin, tetapi pada akhirnya, kedua pedang itu hanya mampu memotong beberapa inci ke dalam cahaya putih sebelum mereka ditolak dengan paksa. Han Li dengan tatapan kosong menatap pemandangan itu, tapi Feng Xi terlihat mencibir. Han Li gemetar saat melihatnya. Meskipun Feng Xi lumpuh, Han Li tidak memiliki metode untuk menyakitinya. Terlepas dari denyutan di perut Feng Xi yang bengkak, tidak banyak perubahan pada anggota badan atau kepalanya. Kultivator iblis tampaknya dengan paksa menekan efek cairan hijau. Ekspresi Han Li berubah saat ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke iblis lain dan merasakan hatinya bergetar. Naga banjir dan kura-kura iblis masih memiliki tubuh yang menggembung. Namun, kepala dan anggota badan mereka mulai menyusut. Tampaknya tubuh mereka melepaskan ki spiritual tanpa menahan diri. Jelas bahwa mereka menekan cairan hijau, tetapi pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada Feng Xi karena kultivasi mereka yang lebih rendah. Han Li langsung menunjuk kedua pedang besar, menyebabkan mereka menyerang dua setan sebagai garis-garis cahaya biru. Karena pedang tidak bisa melukai Feng Xi, akan lebih baik untuk berurusan dengan dua iblis lainnya terlebih dahulu. Setelah itu, Han Li menguatkan pikirannya dan menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruangan. Dengan peluit bernada rendah, Han Li mengarahkan mereka ke arah Feng Xi. Mata Feng Xi mengungkapkan keheranan saat melihat kumbang muncul. Pada saat berikutnya, kumbang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti cahaya putih berlapis-lapis dan mulai menggerogoti cahaya putih. Pada saat itu, dua pedang besar menebas kura-kura iblis dan naga banjir. Meskipun mata mereka melebar, mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka hanya bisa menyaksikan pedang biru itu mengenai tubuh mereka. Dua dentang keras dihasilkan dari serangan itu, tetapi tidak ada kerusakan sedikit pun yang terjadi. Han Li tercengang dengan hasilnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Xi memiliki harta karun yang melindungi tubuhnya yang mampu memblokir pedang terbang. Tetapi iblis-iblis ini mampu menolak pedang dengan tubuh mereka sendiri tanpa kerusakan sedikit pun. Bagaimana mungkin tubuh binatang iblis kelas 8 ini begitu keras? Tentu saja, Han Li tidak akan menyerah setelah ini. Dia menunjuk kedua pedang besar dan menyebabkan mereka melepaskan sambaran petir setebal lengan ke kedua iblis itu. Kedua iblis itu tampak sangat kesakitan saat menerima kilat, tetapi mereka tetap tidak terluka. Namun, ekspresi semakin tambah benci. Pikiran pertama mereka setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka adalah mencabik-cabik Han Li. Han Li merasakan sedikit rasa takut pada pikiran itu dan kemudian menoleh untuk melihat kumbang pemakan emasnya. Setelah beberapa pemikiran, dia membuat kumbang pemakan emas melayang ke udara dan mengungkapkan pembudidaya iblis di bawahnya. Meskipun cahaya putih agak redup, binatang iblis itu masih aman dan sehat di bawah cahaya putih. Itu benar-benar terbukti sulit untuk dihadapi Han Li. Bahkan dari puluhan ribu kumbang pemakan emas, mereka hanya berhasil sedikit melemahkannya. Kekuatan harta pelindung Feng Xi benar-benar di luar nalar. Saat Han Li ragu apakah dia ingin kumbang pemakan emas terus mengerumuni Feng Xi mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Setan itu memasang ekspresi ganas saat dia dengan keras berbicara, "Manusia. Apakah Anda percaya bahwa seorang pembudidaya formasi inti yang sepele entah bagaimana mampu berurusan dengan setan tahap metamorfosis?
Sebentar lagi, kami akan memberi Anda gambaran tentang apa artinya menginginkan kematian. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya tegas dan mengancam. Ketika Han Li mendengar kata-kata itu, dia mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Apakah begitu? Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia menunjuk kumbang pemakan emas di udara, menyebabkan mereka mengubah arah menuju dua iblis lainnya dengan dengungan ganas. Kedua pedang besar itu kemudian berjalan menuju penghalang cahaya pelangi. Feng Xi melihat tindakan Han Li dan mulai panik. Dia buru-buru berteriak padanya dengan ekspresi ketakutan, "Berhenti! Kebodohan apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin dikejar oleh semua naga banjir di lautan ini? Dan sayap badai petir belum selesai. Jika Anda mengeluarkannya sekarang, semuanya akan hilang. Selanjutnya, sayap roh itu hanya bisa dikendalikan menggunakan roh dan kekuatan petir. Apa gunanya Anda mengambilnya?" Han Li mencibir dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kawanan serangga jatuh ke atas dua iblis dalam sekejap, dan serangan dua pedang besar itu hampir meruntuhkan penghalang pemurnian pelangi. Bagaimanapun, tujuan penghalang itu adalah untuk memperbaiki alat-alat sulap, itu tidak dibuat dengan kemampuan bertahan dalam pikiran. Mata hijau Feng Xi menjadi merah setelah melihat ini, tetapi penyakit aneh yang mempengaruhi tubuhnya terus mencegahnya mengambil tindakan apapun. Pada saat berikutnya, naga banjir berbisa melepaskan pekikan yang mengguncang surga. Cahaya darah merah pecah dari dalam kumbang. Setelah menyentuh cahaya darah, kumbang segera berubah menjadi tetesan cairan hitam dan mengeluarkan asap kuning. Kabut merah itu luar biasa beracun. Han Li menyipitkan mata sambil menatap melalui kabut merah. Sisik naga banjir berbisa telah terkoyak di bawah serangan kumbang pemakan emas. Namun, kulit dan daging yang robek di bawahnya menyemburkan kabut cahaya darah yang tampaknya tak berujung, melelehkan kumbang dalam jumlah besar menjadi cairan hitam. Tidak lama kemudian, banyak kumbang yang mengepung naga banjir hampir semuanya musnah. Saat ini, tubuh naga banjir berbisa yang dimutilasi mengalirkan darah hijau dari mana-mana. Dia menatap Han Li dengan kebencian yang mendalam. Hati Han Li bergetar. Tampaknya reputasi naga banjir berbisa tidak layak. Kumbang pemakan emasnya telah berevolusi ke titik di mana harta sihir biasa hampir tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jelas betapa mematikan kabut cahaya darah beracun dari betapa mudahnya kumbang telah dimusnahkan. Segera, seringai muncul kembali di wajah Han Li. Setan-setan itu tidak tahu berapa banyak kumbang yang dia miliki. Bahkan jika dia harus mengeluarkan sebagian besar dari mereka, dia pasti akan membunuh masing-masing dari mereka. Dengan pemikiran itu, dia melihat sekilas kawanan kumbang yang menutupi kura-kura iblis. Dia mendengar suara kisi-kisi yang tak henti-hentinya dari arah mereka, tetapi kawanan serangga itu tampak hampir tidak bergerak. Jika bukan karena ki iblis samar yang keluar dari kumbang, Han Li akan berani percaya bahwa iblis itu sudah mati. Meskipun dia merasakan ketidakpastian membengkak di hatinya, Han Li mengangkat tangannya ke udara tanpa berpikir lebih jauh dan melemparkan beberapa kantong binatang roh keluar. Tiba-tiba, dengungan besar sayap serangga bergema di seluruh ruangan saat lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas muncul. Setelah melihat kumbang dalam jumlah besar, naga banjir mengungkapkan ekspresi putus asa. Pada saat yang sama, ekspresi Feng Xi tiba-tiba berubah untuk mengungkapkan keheranan. Dikatakan bahwa serangga roh eksotis memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada binatang roh biasa. Meskipun masa inkubasi mereka cukup singkat dan mereka bertelur ratusan saat berkembang biak, mereka biasanya hanya berkembang biak sekali setiap 100 tahun. Setelah menetas dan menerima master, mereka akan membutuhkan beberapa puluh tahun pelatihan dan pengasuhan sebelum mereka dapat benar-benar digunakan. Selain itu, semakin besar kekuatan dan semakin tinggi tingkat serangga, semakin banyak waktu yang dibutuhkan.
Akibatnya, hanya beberapa pembudidaya yang terkenal dengan teknik pengendalian serangga mereka di Laut Bintang yang tersebar meskipun banyak pembudidaya yang mempraktikkan teknik seperti itu. Mereka sangat jarang ditemukan melewati tahap formasi inti. Kebanyakan pengendali serangga hanya akan memiliki sekitar 1000 serangga eksotis dalam hidup mereka jika mereka beruntung. Dalam sebagian besar kasus ini, mereka mewarisi sebagian besar serangga mereka dari tuannya untuk mendapatkan jumlah seperti itu. Selain itu, serangga eksotis dikatakan jauh lebih lemah daripada binatang roh. Bukan hal yang aneh melihat segerombolan serangga dimusnahkan dalam satu pertempuran. Akibatnya, ada beberapa pembudidaya yang menggunakan teknik pengendalian serangga meskipun mengetahui bahwa kekuatan mereka hebat. Akibatnya, Feng Xi dan naga banjir menjadi tidak percaya setelah melihat Han Li melepaskan serangga dalam jumlah besar. Meskipun binatang iblis tahap metamorfosis, mereka masih merasa takut pada keganasan kumbang Han Li. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan ini berasal dari serangga yang belum sepenuhnya matang, mereka akan lebih terkejut lagi. Tanpa memperhatikan kebencian, kemarahan, dan ketakutan di mata naga banjir, Han Li dengan cepat mengucapkan mantra dan memisahkan serangga terbang menjadi beberapa kelompok sebelum mengirim mereka untuk menganiaya naga banjir. Kabut cahaya darah menyembur sekali lagi dari luka naga banjir, dan mencairkan kumbang pemakan emas yang disentuhnya. Namun, kumbang yang berkerumun di langit-langit ruangan tidak takut. Setelah beberapa saat, kabut cahaya darah menyusut dan meredup, akhirnya menghilang untuk mengungkapkan ekspresi buruk naga banjir. Mata Han Li menjadi cerah saat dia melihat ini dan sekelompok kumbang lain segera jatuh ke naga banjir, menenggelamkannya sekali lagi di lautan emas, perak dan hitam. Pola ini berulang-ulang, kawanan itu akan dilebur oleh cahaya darah beracun hanya untuk digantikan oleh kawanan lain setelah menghilang. Akhirnya, naga banjir berbisa tidak bisa lagi bertahan, menyerah pada kawanan kumbang pemakan emas. Ketika Feng Xi melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera memasang wajah tenang. Dia hanya menatap Han Li dengan tatapan dingin. Han Li mendengus dan kawanan serangga itu pergi dari tubuhnya, memperlihatkan sisa-sisa naga banjir berbisa. Inti merah darah seukuran kepalan tangan yang berkilau bisa terlihat di dalamnya. Emosi aneh muncul dari matanya, tetapi sebelum dia mengambil tindakan apapun, inti iblis itu terbang ke udara dengan kilatan cahaya biru, menuju ke arah pintu keluar ruangan. Han Li langsung meraih dan menembakkan pedang biru dari tangannya. Inti iblis terhuyung-huyung di udara dari serangan sebelum naga banjir mini sepanjang 1 inci tiba-tiba muncul dari dalam inti iblis dalam kilatan cahaya biru. Itu adalah jiwa utama naga banjir. Ketika jiwa naga banjir melihat bahwa itu telah terungkap, ia dengan panik menghilang dengan kilatan cahaya merah. Kilatan dingin berkedip dari mata Han Li. Dia menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya, memanggil seberkas cahaya kuning. Ketika jatuh ke lantai, monyet kecil suram dengan penampilan malas muncul. Itu adalah binatang jiwa menangis. Han Li tidak punya waktu untuk khawatir tentang suasana hati binatang itu dan menamparkan kepalanya, menyebabkan binatang jiwa menangis tanpa sadar mendengus dan menembakkan cahaya kuning dari hidungnya. Cahaya kuning berputar di udara sebelum akhirnya menyelimuti area kosong. Dengan kilatan cahaya kuning, jiwa miniatur naga banjir muncul. Segera setelah itu, cahaya kuning melilit jiwa naga banjir dan menyeretnya kembali ke hidung. Jiwa naga banjir tidak mau menghadapi kematian dan berhenti di tengah jalan dengan melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya biru menghentikan kabut kuning secara keseluruhan. Dengan jiwa yang kuat, itu layak menjadi milik binatang buas pada tahap metamorfosis. Itu jauh lebih mampu daripada binatang iblis kelas 7. Tentu saja, ini juga sebagian karena usia binatang jiwa menangis yang masih muda. Jika tidak, itu akan sepenuhnya menunjukkan kekuatan yang membuatnya terkenal.
Han Li tidak pernah bermaksud agar jiwa binatang menangis benar-benar menyedot jiwa naga banjir. Jiwa binatang iblis kelas 8 adalah bahan yang sangat berharga, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Akibatnya, saat binatang jiwa menangis dan jiwa naga banjir terkunci dalam konfrontasi, Han Li menghilang dengan kabur. Dia muncul kembali beberapa saat kemudian di sebelah jiwa naga banjir dengan tangannya tertutup cahaya biru berkilauan. Tidak dapat melarikan diri, jiwa memasuki genggaman erat Han Li. Jiwa itu hanya beberapa inci panjangnya, tetapi ia berhasil mengayunkan tangannya dengan paksa dalam perjuangannya. Namun, Han Li sudah menyiapkan botol giok di tangannya yang lain. Dalam satu gerakan cepat, Han Li menyelimuti naga banjir dengan cahaya biru dan memasukkannya ke dalam botol. Dia dengan cepat menutupi botol dan memasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Han Li akhirnya menghela nafas lega. Han Li kemudian berbalik menghadap kura-kura iblis, tidak memiliki niat sedikit pun untuk menunda kematiannya. Tetapi pada saat itu, retakan rapuh terdengar. Penghalang cahaya akhirnya ditembus oleh dua pedang besar. Tanpa menoleh, dia membuka tangannya dan menembakkan awan cahaya biru dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, cahaya membawa kembali sayap badai petir dan menjatuhkannya ke tangannya. Karena dia tidak bisa menanganinya saat ini, dia memasukkan ke dalam kantong penyimpanan untuk nanti. Tindakan ini menyebabkan Feng Xi hampir memuntahkan seteguk darah. Ekspresi awalnya tenang sekarang penuh dengan kebencian. Tatapan Han Li jatuh pada gundukan kumbang yang tergeletak di bagian lain ruangan. Dia bersiul pelan, dan kumbang-kumbang itu terbang, memperlihatkan kura-kura iblis di bawahnya. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin. Tubuh kura-kura iblis tercabik-cabik dan hancur, tetapi tubuhnya diselimuti cahaya kuning samar. Dagingnya yang telanjang menggeliat di depan mata Han Li dan sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, sebagian besar luka sudah sembuh. Mengenakan ekspresi tercengang, Han Li dengan getir berteriak, "Tubuh yang memperbaiki diri." Tubuh yang memperbaiki diri cukup umum di antara binatang iblis, dan ada banyak binatang iblis tingkat rendah yang memilikinya. Itu akan memungkinkan pemulihan cepat dari luka dan anggota badan yang terputus tumbuh kembali. Namun, ini jarang terjadi di antara binatang iblis kelas tinggi. Meskipun telah membunuh begitu banyak binatang iblis kelas 6 dan 7, Han Li belum pernah melihat kemampuan kelahiran kembali seperti ini. Han Li sangat terkejut mengetahui bahwa kura-kura iblis kelas 8 ini benar-benar memiliki sifat seperti itu. Tapi dengan ini, masalah Han Li menjadi jauh lebih besar. Terlepas dari entah bagaimana mengiris kepala kura-kura iblis dan menghancurkan inti iblisnya, Han Li tidak punya metode lain untuk membunuhnya. Kecuali dia entah bagaimana bisa menghabiskan kemampuan regeneratifnya, dia tidak berdaya. Sayangnya, dia hanya menyempurnakan pedang penghangat awan bambu beberapa puluh tahun yang lalu, dan dia hampir tidak menghabiskan waktu itu untuk membuat mereka marah. Akibatnya, mereka tidak dapat dianggap kuat di antara harta sihir para pembudidaya pada tingkat yang sama, meskipun terbuat dari bambu petir emas yang legendaris dan disempurnakan dengan kristal yang sangat berharga. Di masa lalu, dia sebagian besar mengandalkan kuantitas harta sihir dan koordinasi yang menakjubkan untuk membunuh binatang iblis kelas 6 dan 7. Tentu saja, sementara kekuatannya sangat diperkuat ketika satu set 12 digabungkan menjadi pedang besar, ini hanyalah salah satu aspek menguntungkan dari satu set harta sihir. Tetapi bahkan dengan fusi pedang yang besar, jelas bahwa dia tidak mampu mengalahkan salah satu dari tubuh kultivasi lama dari binatang iblis itu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.